Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu hancur setelah keluar dari hubungan toksik? Luka batin yang tertinggal membuatmu sulit tidur, sulit percaya pada orang lain, bahkan sulit mencintai dirimu sendiri. Rasanya seperti terjebak dalam penjara yang tak kasat mata. Tapi kenapa kamu masih seringkali justru diam di dalam luka itu, seolah-olah tidak ada jalan keluar? Faktanya, ada langkah-langkah yang bisa membantumu untuk benar-benar pulih, bukan hanya sekadar bertahan. Dalam video ini, kita akan membahas 8 langkah praktis untuk bangkit dan membangun kembali dirimu setelah keluar dari hubungan toksik. Jadi pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak melewatkan solusi yang bisa mengubah hidupmu. Dan sebelum kita mulai, saya ingin tahu, apakah kamu pernah merasa sangat sulit untuk benar-benar melepaskan luka setelah keluar dari hubungan toksik? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, karena siapa tahu kisahmu bisa menguatkan orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video edukasi lainnya yang bisa membantu proses pemulihanmu. Selamat datang di Zona Bebas Toksik, sebuah ruang aman untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan yang melelahkan, membingungkan, dan terkadang menyakitkan. Melalui konten edukatif, reflektif, dan penuh empati, saya membantu kamu mengenali tanda-tanda hubungan toksik, membangun batasan yang sehat, serta menyadari kembali nilai diri kamu. Pulih total bukan hanya saat kamu berhenti merasa sedih. Pulih total adalah saat ingatan tentang masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitimu. Pulih total adalah saat kamu bisa masuk ke dalam hubungan baru di masa depan tanpa membawa ketakutan dan kecurigaan dari hubungan yang lama. Dan yang terpenting, pulih total adalah saat kamu bisa melihat ke cermin dan mengenali kembali diri kamu yang utuh, kuat, dan penuh percaya diri. Banyak orang yang terjebak dalam penyembuhan yang setengah-setengah karena mereka tidak tahu langkah-langkah yang sistematis. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa pemulihan total terasa begitu sulit dicapai dan apa saja tahapan krusial yang seringkali terlewatkan? Mari kita mulai perjalanan transformatif ini bersama. Langkah pertama, fase pemutusan total. Kamu tidak bisa menyembuhkan infeksi jika sumber infeksinya masih menempel di tubuh kamu. Hubungan toksik meninggalkan residu emosional yang beracun. Langkah pertama yang mutlak adalah melakukan amputasi atau memutuskan total semua akses dan masuk ke dalam fase karantina untuk membersihkan sistem kamu. Lakukan aturan tanpa kontak secara absolut dan tanpa negosiasi. Blokir semua jalur komunikasi. Arsipkan foto, hapus riwayat percakapan. Hal ini bukan tindakan kekanakan. Ini adalah prosedur medis darurat untuk kesehatan mental kamu. Beri diri kamu waktu minimal 30-90 hari dalam karantina ini untuk menenangkan sistem saraf kamu. Langkah kedua, menjadi jurnalis investigasi atas rasa sakit kamu. Untuk pulih total, kamu tidak bisa hanya melupakan. Kamu harus memahami. Kamu harus mengubah posisi dari korban yang merasa sakit menjadi seorang jurnalis yang mencari sumber rasa sakit itu. Tulis laporan penelusuran kamu, buatkan daftar sesuai kejadian spesifik yang menyakitkan. Identifikasi pola perilakunya, kapan dia biasanya melakukan manipulasi, kalimat apa yang menjadi andalannya, dan apa yang menjadi pemicunya. Dengan memetakannya secara objektif, kamu mengambil kembali kekuatan dan melihat hubungan itu sebagai sebuah studi kasus, bukan lagi sebagai takdir buruk kamu. Langkah ketiga, mengizinkan dan memproses badai emosi. Emosi yang ditekan tidak akan pernah hilang. Dia akan berubah bentuk menjadi kecemasan, penyakit fisik, atau kemarahan yang meledak di waktu yang salah. Penyembuhan total menemukan keberanian untuk merasakan semuanya, amarah, kesedihan, kekecewaan, bahkan rasa lega. Ciptakan ruang aman emosional. Ini bisa berupa waktu 15 menit setiap hari, di mana kamu mengizinkan diri kamu untuk merasakan apapun yang muncul. Menangis, menulis tanpa henti, atau bahkan memukul bantal. Dengan memprosesnya secara sadar, kamu melepaskan energi emosi itu, bukan menyimpannya di dalam tubuh. Langkah keempat, menemukan kembali siapa kamu di luar hubungan. Hubungan toksik seringkali mengikis identitas diri. Kamu terbiasa menyesuaikan hobi, pendapat, atau bahkan cara berpakaian demi pasangan. Pulih total berarti membangun kembali identitas yang otentik. Lakukan arkeologi pribadi, gali kembali minat dan mimpi kamu sebelum hubungan itu dimulai. Hubungi lagi teman-teman lama kamu. Lakukan satu aktivitas setiap minggu yang 100% merupakan pilihan kamu, tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain. Ini adalah proses perkenalan kembali diri kamu pada dirimu sendiri. Langkah kelima, membangun ulang fondasi harga diri dari dalam. Harga diri adalah target utama yang dihancurkan dalam hubungan toksik. Kamu mungkin merasa tidak berharga atau sulit dicintai. Fondasi ini harus dibangun kembali dari nol, dari dalam diri kamu sendiri. Lakukan latihan validasi internal harian. Setiap malam, tulis satu bukti konkret bahwa kamu adalah orang yang berharga hari itu. Bukan pencapaian besar, tapi hal-hal kecil. Contohnya, hari ini aku berhasil menepati janji pada diriku sendiri untuk berjalan kaki, atau hari ini aku jujur tentang perasaanku. Langkah keenam, merumuskan ulang batasan diri yang sehat dan tegas.
Kamu masuk ke dalam hubungan toksik, kemungkinan karena batasan diri kamu yang rapuh. Untuk pulih total dan mencegah hal yang sama berulang, kamu harus merancang ulang batasan diri kamu menjadi sebuah benteng yang kokoh. Buatkan aturan pribadi kamu, tuliskan daftar hal-hal yang tidak pernah kamu tolerir lagi dalam sebuah hubungan. Misalnya, saya tidak akan mentolerir dibentak, atau saya tidak akan mengabaikan intuisi saya. Bacalah ini secara berkala. Ini adalah hukum baru yang melindungi kamu. Langkah ketujuh, mengubah narasi dari korban menjadi penyintas yang bijaksana. Selama kamu masih bercerita dengan narasi, aku adalah korban yang malang, kamu masih memberikan kekuatan pada masa lalu. Pulih total terjadi saat kamu mengubah narasi cerita kamu menjadi sebuah kisah kepahlawanan. Tulis ulang kisah hubungan kamu, tetapi kali ini, posisikan diri kamu sebagai tokoh utama yang belajar, bertahan, dan akhirnya menyelamatkan dirinya sendiri. Fokus pada kekuatan yang kamu temukan dan kebijaksanaan yang kamu peroleh. Narasi ini akan menjadi cerita baru yang kamu ceritakan pada diri sendiri. Langkah ke-8, membuka diri dengan bijaksana, bukan dengan ketakutan. Langkah terakhir dari pemulihan total bukanlah tentang menutup hati selamanya, melainkan tentang belajar, membukanya lagi dengan cara yang baru dan lebih sehat. Saat kamu merasa siap, jangan langsung mencari pasangan. Mulailah dengan memperluas lingkaran pertemanan. Lihatlah batasan diri kamu yang baru dalam interaksi sosial yang aman. Belajar untuk mengidentifikasi tanda-tanda perilaku sehat pada orang lain. Ini adalah cara kamu masuk kembali ke dunia hubungan dengan perisai dan kompas yang baru. Penutup, 8 langkah ini bukanlah perjalanan yang singkat dan setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Namun, ini adalah peta jalan yang lengkap. Pulih total bukanlah sebuah tujuan akhir, di mana semua luka hilang tanpa bekas. Pulih total adalah sebuah kondisi baru, sebuah cara hidup baru, di mana kamu tidak lagi diidentifikasi oleh apa yang telah terjadi pada kamu, tetapi oleh kebijaksanaan dan kekuatan yang kamu peroleh darinya. Kamu tidak kembali menjadi diri kamu yang lama. Sebelum hubungan itu terjadi, kamu lahir kembali menjadi versi diri kamu yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Sekarang, saya ingin sekali mendengar perjalanan kamu. Dari 8 langkah yang telah kita bahas, langkah mana yang sedang kamu perjuangkan, atau yang paling memberikan pencerahan bagi kamu saat ini? Mari kita penuhi kolom komentar dengan dukungan dan semangat, karena tidak ada satupun dari kita yang harus melewati perjalanan ini sendirian. Terima kasih telah berinvestasi pada diri kamu sendiri dengan menonton video ini. Jika kamu merasa mendapatkan peta yang kamu butuhkan, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan juga video ini ke orang yang kamu peduli. Jangan sampai mereka memiliki keraguan yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, teruslah berjalan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira.